Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini, nak? Ibu berharap semoga anak-anak ibu ada dalam keadaan yang sehat selalu tentunya, agar tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita belajar di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 5. Ya, nah anak-anak ibu, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Tambah semangat untuk belajar ya, nak. Sebelumnya ibu mau ingatkan lagi kepada anak-anak ibu. Bagi anak-anak ibu yang belum subscribe, silakan ditekan dulu subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar anak-anak ibu tidak ketinggalan video pembelajaran ibu yang berikutnya. Kali ini ibu mau perkenalkan kembali diri ibu. Nama Ibu Kori Pratiwi. Ibu seorang guru kelas SD. Nah, indikator pelajaran kita kali ini untuk muatan IPS itu KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, untuk muatan SBDP KD 3.3, memahami penampilan tari kreasi daerah. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, Bu mau setelah anak-anak ibu menonton video pembelajaran ini, kita nanti ada menggali informasi dari berbagai sumber. Anak-anak ibu mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, anak-anak ibu mampu mempraktikkan gerakan pada tari indang. Tentunya anak-anak ibu masih ingat ya tentang tari indang. Kita sudah pernah melaksanakan tari indang ini pada pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi nak, pada pertemuan sebelumnya kamu telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, selain itu, anak ibu juga sudah ditugaskan untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah yang ada seperti di tabel berikut ini. Ada pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, dan agresi militer Belanda kedua. Ayo kita bahas satu-satu ya, nak. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Bethel mendarat di Semarang untuk mengurus tawanan perang. Namun saat sampai di Ambarawa dan Magelang, tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Namun insiden itu terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan. Namun pihak sekutu mengingkari janji anak ibu. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan dengan menggunakan taktik gelar supit urang, sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Nah, kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya
Monumen Palagan Ambarawa. Itu tadi tentang sejarah pertempuran Ambarawa ya Nana Ibu ya. Nah, yang kedua itu pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan NICA ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Nah, saat itu seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Nah, hal ini tentunya mengundang kemarahan pemuda Indonesia, Nana Ibu. Pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Begitu Nana Ibu ya. Kemudian Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Nah, tentunya ultimatum ini tidak pernah dihiraukan oleh rakyat Indonesia Nana Ibu ya. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda tentunya Nana Ibu ya. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Nah, serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan terhadap sekutu semakin sengit. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi, ya Nana Ibu ya. Itu tadi tentang pertempuran Medan Area. Nah, sekarang yang ketiga yaitu tentang Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Kenapa seperti itu Nana Ibu? Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Nah, dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia atau BRI, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Itu tadi Nana Ibu tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kemudian tentang peristiwa agresi militer Belanda yang pertama. Pertentangan antara Indonesia dengan Belanda akhirnya semakin memuncak. Pada tanggal 20 Juli 1947, melalui Letnan Jenderal Hubertus van Mock, mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi terhadap perjanjian Linggarjati. Dan keesokan harinya, pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 00 ya,
waktu Indonesia bagian barat, Belanda melakukan aksi agresi militernya. Nah, itu tentang agresi militer Belanda 1. Nah, tujuan utama agresi militer Belanda ini adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tentara Belanda bergerak untuk menduduki wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran utama Belanda dalam agresi militer Belanda yang pertama. Kota ini diserang dari udara dan menimbulkan korban tidak berdosa dari kalangan rakyat. Sedih ya Nana Ibu ya. Nah, itu tadi tentang agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ini ke PBB karena dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional. Nah, yaitu perjanjian Linggarjati. Nah, atas tekanan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Begitulah akhirnya Nana Ibu dari agresi militer Belanda pertama. Jadi terjadilah gencatan senjata. Itulah hasil dari resolusi Dewan Keamanan PBB ya Nana Ibu ya. Kemudian yang kelima, peristiwa tentang agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda yang kedua atau yang disebut dengan Operasi Gagak itu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Pada hari pertama agresi militer Belanda yang kedua, mereka menerjunkan pasukannya di pangkalan udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau KTN, sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan untuk menyelesaikan agresi militer Belanda yang kedua tersebut. Nah, anak-anak Ibu, dari sekian banyaknya perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita pada zaman dahulu tentunya membutuhkan kerjasama ya anak-anak Ibu ya. Tanpa adanya kerjasama, semua itu tidak akan terwujud. Nah, selanjutnya kamu akan bekerja sama dalam tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan yang telah kamu pelajari sebelumnya anak-anak Ibu? Kita sudah pernah mempelajarinya ya, tari indang ini. Ayo kita berlatih kembali tari indang ya. Nah, yang pertama, coba anak-anak Ibu praktekkan gerakan tari indang ini. Gerakannya, yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tek tek tek. Seperti itu ya anak Ibu ya. Kemudian dilakukan bergantian selama 3 kali. Nah, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Nah, kemudian gerakan yang kedua itu tadi pola lantainya horizontal ya anak Ibu ya.
Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Nah, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, atau tangan kiri menumpu tangan kanan. Untuk pola lantainya masih tetap pola lantai horizontal. Kemudian gerakan yang selanjutnya, tangan kiri ke depan lagi Nenek Ibu, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, memukul lantai bagian belakang badan. Nah, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Pola lantainya horizontal. Nah, kemudian anak-anak Ibu ulangi gerakan yang nomor 2, yaitu tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang memukul lantai bagian belakang badan. Nah, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Nah, kemudian gerakan berikutnya, ulangi gerakan yang ketiga. Ya, Nenek Ibu masih ingat? Ayo, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan ya. Sedangkan tangan kanan ke belakang memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Nah, yang berikutnya, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan ya. Kemudian selama 4 hitungan. Itu pola lantainya horizontal. Nah, kemudian gerakan selanjutnya, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerak-gerakkan anak Ibu. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Itu pola lantainya juga horizontal. Kemudian gerakan yang selanjutnya anak-anak Ibu ulangi gerakan yang nomor 6, yaitu posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerak-gerakkan selama 4 hitungan. Nah, untuk gerakan yang ke-9, anak-anak Ibu ulangi gerakan yang nomor 7, yang ke-7 tadi anak-anak Ibu. Itu posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerak-gerakkan, kaki digerak-gerakkan ya anak-anak Ibu ya, selama 4 hitungan. Nah, yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerak-gerakkan, kaki digerak-gerakkan selama 4 hitungan. Kemudian gerakan yang 11 berikutnya, yaitu posisi badan ke arah kiri lagi Nenek Ibu. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Nah, kaki digerak-gerakkan selama 4 hitungan. Jadi selama tari indang ini dilakukan, itu kita menggunakan pola lantai horizontal. Kenapa? Karena penarinya tidak berpindah tempat anak-anak Ibu. Dia hanya duduk. Masih ingatkah anak-anak Ibu tari indang ini berasal dari daerah mana? Iya, bagus, dari daerah
Sumatera Barat. Semangat anak-anak Ibu ya untuk terus berlatih tari indang agar anak-anak Ibu bisa melakukannya. Bisa melaksanakan tari indang ini dengan baik. Alhamdulillah, anak-anak Ibu, kita telah selesai melaksanakan pembelajaran kita kali ini di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 5. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami oleh anak-anak Ibu. Semoga bermanfaat ilmu yang telah Ibu berikan. Ingat selalu anak-anak Ibu untuk tetap semangat belajar, karena semangat belajar dapat meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.